Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, di saat kita berada di bulan puasa, kita sedang berpuasa, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan NTV Rogo Jambi dalam rangka kita untuk menyampaikan hal yang terkait dengan tausiah, baik yang berkaitan dengan puasa Ramadan, amaliyah-amaliyah di dalam bulan Ramadan, dan saat ini saya mengambil tema pengangkatan anak menurut hukum Islam. Mengapa kami mengambil tema ini? Karena dilatar belakangi oleh permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Dianggapnya pengangkatan anak itu sama dengan adopsi. Padahal sangat berbeda itu. Kalau adopsi itu kan tradisi zaman jahiliyah, tradisinya orang barat yang tertuang di dalam undang-undang yang mengatur tentang adopsi itu sendiri. Dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia pun adopsi itu memberikan arti sama dengan bahasa Inggris adoption, yaitu mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak kandung, yang hak-haknya persis seperti anak kandung. Padahal Islam memberikan gambaran kepada kita bahwa ajaran Islam menempatkan pengangkatan anak itu sama dengan tabani, sama dengan hadonah, anak asuh. Sehingga ini di kalangan masyarakat kita ini selalu mengatakan adopsi, adopsi. Nah ini mari kita rubah sebagai orang Islam, khususnya ada ajaran tersendiri tentang anak angkat. Kalau kita tengok di dalam sebuah peraturan dalam kompilasi hukum Islam, di dalam kompilasi hukum Islam yang berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91, dan ini sudah menjadi jurisprudensi. Banyak putusan-putusan yang terkait dengan masalah pengangkatan anak. Apa itu anak angkat? Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya, beralih dari orang tua asal, jadi orang tua kandung, kepada orang tua angkatnya. Kepada orang tua angkatnya. Tentu ini legalitasnya, kepastian hukumnya berdasarkan putusan pengadilan agama. Ini jauh sekali. Jadi hanya di bidang pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan serta biaya lainnya, barangkali sampai menikahkan sehingga ada biaya nikah dan sebagainya. Perhatian dan kasih sayang. Tetapi bukan anak kandung. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, berangkat dari pemahaman ini,
Jadi di dalam kompilasi hukum Islam ini pasal 171 ya. Di dalam hukum Islam yang semacam ini mesti menjadi pertimbangan kita, perhatian kita, ya, perhatian kita untuk kembali dalam pemahaman bahwa pengertian anak angkat itu sama dengan anak asuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan, ya, Rasulullah itu punya anak angkat yang namanya Zaid bin Harisah. Kisah Zaid ini dulu termasuk terperangkap dicuri oleh perdagangan anak. Dijual. Masih kecil. Ini orang tuanya kebingungan. Yang membeli Zaid ini adalah keluarga dari istri Rasulullah, Siti Khadijah. Lalu setelah dibeli, dihadiahkan kepada Siti Khadijah, istri Rasulullah. Dan setelah itu untuk kesenangan Rasulullah, maka Siti Khadijah menghadiahkan anak yang bernama Zaid ini kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah diangkatlah sebagai anak. Dalam perkembangannya, suatu saat Harisah, bapak dari Zaid itu mendengar kalau ternyata putranya yang bernama Zaid ini ada di Rasulullah. Lalu datanglah Harisah ini. Ya Rasulullah, anak saya yang bernama Zaid ini ada di panjenengan gitu. Oh iya benar. Oh jadi itu anaknya Harisah. Iya betul Rasulullah. Wah, panggillah Zaid, kemudian ditanya oleh Rasulullah, hai Zaid, itu bapakmu? Kamu mau ikut bapak atau tetap ikut saya sebagai bapak angkatmu? Itu bapak kandungmu. Ternyata Zaid ini memilih tetap ikut Rasulullah. Tetap ikut Rasulullah. Ya, karena ikut Rasulullah dan itu pilihan anaknya, Harisah pun ikhlas karena ikut Rasulullah. Lalu pulanglah Harisah. Dalam perkembangannya, Zaid bin Harisah adalah anak yang cerdas, anak yang baik. Akhirnya kemudian diangkatlah sebagai panglima perang. Dan suatu saat Zaid ini menikah dengan Zainab. Ya. Tapi tidak lama, ya, dinikahkan dengan Zainab tidak lama, kemudian bercerai. Setelah bercerai, Zainab menjadi janda, lalu dinikahi oleh Rasulullah sendiri. Bapak angkat bisa menikahi janda dari anak angkatnya. Dan banyak pelajaran yang kita ambil dari pemahaman hadis ini. Pemahaman kisah Rasulullah. Rasulullah dengan tegas bahwa Zaid ini adalah anak kandung dari Harisah. Karena itu suatu saat Zaid dipanggil, "Hai Zaid, datanglah kamu, pulanglah kamu ke kampung orang tuamu. Temui orang tuamu." Itu artinya apa? Meskipun sudah statusnya menjadi anak angkat, tetapi tetap saja jangan sampai memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Jadi tetap aja. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat masih banyak itu ketakutan orang tua angkat itu kalau ada orang tua kandungnya datang. Sehingga malah disembunyikan. Nah ini harus kita akhiri, harus kita hentikan. Karena bagaimanapun anak angkat kepada orang tua angkat sebatas sebagai satu orang hubungan orang tua asuh dan anak asuh. Sedangkan hubungan kekerabatan, silsilah dan sebagainya tetap kembali kepada orang tua kandungnya.
Nah inilah yang mesti harus kita luruskan. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, barangkali ada tetangga kita yang masih seperti itu, kita ingatkan. Karena sesungguhnya pengangkatan anak dari bapak angkat yang mau mengangkat dengan orang tua kandungnya ini harus sepakat. Sepakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena biasanya orang yang mengangkat anak ini dikarenakan apa? Karena kan biasanya belum dikaruniai anak oleh Allah. Jadi belum diberi rezeki tentang anak, kemudian mencari solusi barangkali dengan mengangkat anak. Toh akhirnya bisa memancing punya anak. Nah ini adalah luar biasa dan tidak mudah. Orang mengangkat anaknya orang lain itu tidak mudah. Keikhlasan, keteguhan suami istri, calon orang tua angkat, ini seia sekata. Demikian juga orang tua kandung untuk melepaskan anaknya itu juga tidak mudah. Karena itulah dalam konsep anak angkat menurut Islam, itu pertama bahwa kita harus menempatkan anak itu sebagai anak asuh. Kita asuh dengan tulus, dengan baik. Dan tetap jalur hubungan dengan orang tua kandungnya tetap terjaga dengan baik. Dan proses berikutnya tentu dalam konsep ini agar anak itu besarnya juga mengerti terhadap orang tua kandungnya. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya dan terima kasih. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia. Kita lanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita tentang anak angkat menurut hukum Islam. Posisi anak angkat yang harus kita pahami menurut hukum Islam. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, ayat 4 dan ayat 5. Di dalam ayat 4-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Ini konsep yang luar biasa ini. Dia tidak menjadikan anak angkatmu itu sebagai anak kandungmu sendiri. Wah, ini larangan luar biasa ini. Islam melarang kepada umat Islam agar tidak menjadikan anak angkatmu itu sebagai anak kandungmu sendiri. Pemahaman anak kandung berarti ada hak-hak yang harus dia penuhi. Kalau hak-hak ini harus dipenuhi, maka ini secara struktur, secara silsilah, itu luar biasa kehancuran Islam. Karena Islam itu paling menjaga silsilah. Nah kalau nanti pengangkatan anak ini menjadi anak kandung sendiri, nah ini bisa berapi. Dan sampai saat ini di masyarakat itu masih ada itu. Masyarakat kita itu yang masih menikahkan anaknya, anak perempuannya. Padahal itu anak perempuan itu adalah anak angkat. Ada satu kisah yang pernah kami mengadili sewaktu kami jadi hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Itu seorang pejabat yang dari pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, bukan kota, kabupaten saat itu. Ingin menikahkan anak angkatnya
Karena yang hadir tuh Pak Sekda dan pejabat-pejabat teras di kabupaten itu, dia merasa malu kalau tahu bahwa anak yang diasuh sejak kecil, sejak bayi itu adalah anak angkatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat akad nikah, ini Pak Kepala KUA-nya tidak hadir ini. Yang hadir adalah mudinnya. Yang lucu ini mudinnya itu membawa akte-akte resmi, akte nikah, buku nikah dan sebagainya itu dibawa. Dan di situ terjadilah satu pernikahan, Kepala KUA tidak hadir. Satu pernikahan yang saksinya itu Pak Sekda itu. Dan yang menikahkan itu kiai. Tapi mewakili dari orang tua angkat yang mengaku orang tua kandung. Apa yang terjadi? Pernikahan itu resmi tanpa ada cacat dan setelah nikah juga menerima kutipan akte nikah. Jam 2 berikutnya itu pagi sekitar jam 11, jam 2 Kepala KUA datang. Itu justru Kepala KUA ini menikah ulang dengan wali hakim di ruang khusus di kamar, dinikahkan ulang. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, sekitar 6 bulan, ada gugatan ke pengadilan karena orang tua si laki ini seorang advokat tahu ternyata pernikahan yang terjadi ini adalah ada pemalsuan. Yang menjadi wali ini adalah bapak angkatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Digugat di pengadilan agama tentang pembatalan pernikahan itu. Kepala KUA pun tidak berkutik saat itu karena memang dia menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali hakim, tapi dia gunakan untuk melaksanakan pernikahan siri. Karena pernikahan yang resmi sudah berjalan itu. Nah inilah ada larangan keras. Akhirnya pernikahan itu dibatalkan oleh pengadilan agama dan saat itu kami yang selaku hakimnya. Nah kasus-kasus semacam ini agar tidak terjadi di kalangan kita umat Islam. Karena memang secara tegas bahwa Islam melarang kita untuk menjadikan anak angkat itu seperti atau anak angkat sebagai anak kandung. Di dalam ayat 5 di surat Al-Ahzab itu juga ditegaskan bahwa ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai bapak-bapak mereka. Jadi kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat itu anak angkat itu kalau anak angkat namanya Abdurrahman, bapaknya Abdurrahim, lalu bapak angkatnya Abdul Ghafur. Ini Abdurrahman bin Abdul Ghafur. Nah ini nggak boleh. Larangan. Nggak boleh. Jadi tetap Abdurrahman bin Abdurrahim. Karena Abdurrahim inilah bapak kandungnya. Memang kadang-kadang yang menggelitik umat Islam khususnya tentang bapak angkat ini. Ketika punya anak angkat berprestasi. Prestasinya luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika diumumkan di suatu tempat, si Abdurrahman, anaknya Pak Abdul Ghafur, sebenarnya nggak salah, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu patok bangkrong mengatakan Abdurrahman bin Abdul Ghafur. Jadi kalau hanya dipanggil di tempat-tempat yang memang pengumuman, si Abdurrahman, anak dari Pak Abdurrahim, anak dari Pak Abdul Ghafur, ini boleh-boleh saja. Nah, karena biasanya kalau sampai sudah ada bin, ini sudah merubah dari semua hal.
baik akte kelahiran dan sebagainya dan sebagainya. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, bahwa memang kita dilarang oleh Islam berdasarkan Al-Quran bahwa kita tidak boleh mengangkat anak angkat itu sebagai anak kandung. Dan kita tidak boleh memanggil anak angkat itu dengan orang tua angkatnya. Abdurrahman bin Abdul Ghafur. Nah, anak angkatnya ini, bapak angkatnya nggak boleh. Tetap Abdurrahman bin Abdurrahim. Nah, ini harus difahami. Karena tanpa kita memahami kondisi ini akan berlanjut pada saatnya nanti ketika orang tuanya angkat meninggal, sedang di akte kelahirannya sudah terbaca itu bapak angkatnya, maka silsilah ini akan rusak. Ini jangan dianggap remeh karena ini penting untuk kita cermati dan kita ikuti. Karena itulah dasar Al-Quran ini harus menjadi pedoman kita bersama. Lalu kita perlu mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum. Kepastian hukum ini karena pengangkatan anak itu suka sama suka, rela sama rela antara calon orang tua angkat dengan calon orang tua atau orang tua angkat, calon orang tua angkat dengan orang tua kandung. Ini harus sama-sama ikhlas untuk menyerahkan anaknya itu. Agar ini terjamin kepastian hukum, maka diperlukan penetapan atau putusan pengadilan. Lalu kita bicarakan tentang apa sih perbedaannya kalau anak angkat dengan anak adopsi itu dalam proses kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama di pasal 49 di penjelasannya itu pada huruf A angka 20 di sana ditegaskan bahwa bagi yang mereka beragama Islam, ya, pengajuan terhadap perkara pengangkatan anak itu diajukan ke pengadilan agama. Jadi bagi mereka yang beragama Islam, itu diajukan ke pengadilan agama. Tapi kalau adopsi, itu bagi non-muslim, itu diajukan ke pengadilan negeri. Ikatan suatu keputusan itu sama dengan pemahamannya terhadap adopsi dan terhadap anak angkat. Kalau di pengadilan agama itu ya persis dengan hukum Islam yang diterapkan. Sehingga anak angkat itu diajukan ke pengadilan agama. Siapa yang mengajukan? Yang mengajukan adalah calon orang tua angkatnya. Nanti kedua-duanya dihadirkan. Ini kadang kita masih perlu adanya penjelasan, adanya satu dialog ya dengan dengan pemerintah daerah, karena ternyata masalah ini itu masih persyaratannya sama adopsi dengan anak angkat. Untuk penjelasan ini mari kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Pemirsa Kolbun Salim yang berbahagia, kita ikuti acara berikutnya.
Pemirsa Kolbun Salim yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita untuk membahas lebih lanjut. Tadi kita bicara tentang menurut hukum positif yang diatur di dalam pasal 49 di penjelasannya di huruf A nomor 20 itu, bahwa pada hakikatnya kewenangan pengangkatan anak ini bagi yang beragama Islam adalah akan diputus atau ditetapkan oleh pengadilan agama di mana wilayah hukum kita berada. Dan pengangkatan anak ini yang tadi saya katakan bahwa masih ada silang pendapat yang berbeda. Kalau di dinas sosial itu masih menyamakan persyaratan terhadap pengajuan pengangkatan anak dengan adopsi. Ini kita kasihan itu. Orang Islam yang hanya pengangkatan anak disamakan dengan pemahaman. Sampai ada membagi hak-haknya dulu. Nah ini kan menurut adopsi itu. Kalau di pengangkatan anak kan status anak tetap anak angkat, anak asuh. Ya kalau persyaratan seperti kesehatan dari kepolisian dan sebagainya. Dan tentu juga harus dibedakan anak angkat yang memang diangkat oleh orang tua angkat terhadap keluarganya. Ya. Di anak ini masih ada keluarga, hubungan keluarga, keponakan atau apa ini. Itu enggak rumit. Atau anak orang tua lain, artinya yang tidak ada hubungan keluarga. Tapi orang tuanya jelas. Itu juga enggak rumit. Enggak sesulit seperti ketika kisah yang tadi saya tampilkan dari kisah Rasulullah yang mengangkat Zaid itu. Karena Zaid ini adalah anak yang dicuri, diambil oleh perdagangan anak. Jadi anaknya tidak dikenali orang tuanya. Demikian juga di masyarakat kita ketika anak itu memang ditemukan tanpa orang tua, atau mengambil mungkin ya, ini anak lahir di bawah di luar nikah, orang tuanya lalu membuang anak ditemukan tanpa orang tua. Lah ini problem ini juga memang harus persyaratan yang lengkap, tidak apa-apa. Tapi yang jelas-jelas orang tua kandungnya setuju, kemudian orang tua angkatnya juga sama. Nah ini mesti tidak serumit apa yang menjadi persyaratan seperti adopsi. Karena itulah ini perlu adanya satu duduk bersama untuk memberikan ketegasan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam itu sebatas untuk meningkatkan kualitas. Karena apa? Memang orang tua angkat ini itu juga ditanya, tidak sekedar asal mengangkat. Apa pekerjaannya, apa pendidikannya, berapa penghasilannya, dan sebagainya. Sehingga jangan sampai anak yang diangkat ini akan sengsara karena ternyata orang tua angkatnya tidak memiliki ekonomi yang cukup. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang akan diajukan ketika kita ingin mendapatkan kepastian hukum di pengadilan agama yang berupa penetapan. Satu hal yang penting yang menjadi persyaratan pengangkatan anak ini, dan inilah sistem preventif yang dilakukan, ini luar biasa, bagus sekali. Ketika mengajukan permohonan penetapan anak angkat itu, maka anak angkat ini harus sudah mendapatkan akte kelahiran dari Dukcapil. Jadi Dinas Dukcapil sudah mengeluarkan akte kelahiran bahwa si A ini adalah anak dari si B dan si C. Jadi anak kandung. Lalu bagaimana ketika nanti ditetapkan di pengadilan? Berdasarkan penetapan pengadilan ini adalah anak angkat dari bapak dan ibu ini, maka nanti dibawa ke Dukcapil lagi, di sana akan diberi catatan bahwa
anak yang namanya si A dari orang tua kandung B dan C ini diangkat oleh D dan E, sehingga status ada catatan. Nah, ini harus. Karena itu ketika mengajukan permohonan untuk penetapan anak angkat, ternyata belum ada akte kelahiran, maka ini suruh mengurus dulu. Ini untuk preventif agar jangan sampai nanti anak angkat kita itu akan tidak ada kepastian hukum. Lalu bagaimana kedudukan anak angkat dalam silsilah keluarga? Anak angkat ini tetap anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kalau tidak ada kaitannya dengan keluarga berarti dia bukan mahramnya. Karena itu Rasulullah itu sampai menikahi mantan atau janda dari anak angkatnya. Itu karena memang orang lain. Nah, silsilah dari anak angkat ini tetap kembali pada orang tua kandungnya. Itu kedudukannya seperti itu. Karena itulah maka status anak angkat tetaplah sebagai anak angkat yang dalam koridor Islam adalah hadonah atau tabani, ini tetap sebagai anak asuh yang tentu perbuatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas anak tersebut. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua angkat ini memang diajarkan dalam Islam. Kalau di dalam surat Al-Qasas itu ditegaskan, wa aksin kama aksanallah ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia karena Allah sudah banyak berbuat baik kepada kita. Kalau kita diberi rezeki yang banyak, diberi pendidikan, sekolah yang tinggi, lalu ketepatan tidak diberi rezeki anak, apa salahnya? Untuk kebaikan kita bersama, maka kita mengangkat anak orang lain yang tentu akan kita sekolahkan, akan kita didik, kita biayai. Dan ini adalah amal soleh yang luar biasa. Ketika saudara-saudara kita yang saat ini belum dikarunia anak, dan memang seharusnya untuk kepentingan kesejukan keluarga butuh anak, maka sudah banyak yang memberikan contoh mengangkat anak supaya nanti punya, untuk mancing supaya punya anak. Dan inilah hal-hal yang penting, tentu jangan sampai kita mengangkat anak tapi menjauhkan dengan orang tua kandungnya. Dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Oleh karena itu, marilah kita pemahaman mulai hari ini jangan sampai kita menggunakan istilah adopsi, tapi kita harus menggunakan istilah pengangkatan anak atau anak angkat. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat tetap sebatas sebagai rasa memiliki kebaikan kita, orang tua yang luar biasa membiayai dan sebagainya, maka anak angkat pun harus patuh, tunduk, berbakti kepada orang tua angkat seperti berbaktinya orang tua angkat kepada orang tua kandung. Demikian juga orang tua angkat dalam mengasuh anak angkatnya sama seperti ketika orang tua punya anak mengasuh dengan sebaik-baiknya. Kalau itu yang dijalankan, maka bukan tidak mungkin anak angkat akan berperan seperti anak kandung. Berperan bukan berarti sama dengan anak kandung, tapi peran anak angkat itu tahu betul dengan kondisi orang tua angkatnya. Dari sinilah maka status anak angkat dengan penetapan pengadilan agama itu akan semakin kuat dan mempunyai kepastian hukum, dan secara hukum dapat dilindungi bahwa anak angkat ini adalah anak angkat yang mempunyai posisi penting di dalam orang tua angkatnya. Ikut andarbeni dalam kehidupan di keluarganya. Para pemirsa Kolbun Salim yang berbahagia,
melalui pemahaman kita anak angkat menurut hukum Islam. Tentu kita akan lebih memahami, lebih ngerti, lebih penting di dalam kita menyikapi keadaan di tengah-tengah masyarakat. Ayo kita bulan Ramadan ini selama kita berpuasa, mari kita coba introspeksi. Terutama bagi mereka-mereka yang statusnya bapak angkat, ibu angkat. Untuk tidak melanggar aturan-aturan hukum. Apalagi memisahkan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan menyembunyikan, itu jangan sampai. Mari puasa ini kita jadikan momentum untuk muhasabah. Evaluasi di dalam rangka kita menciptakan kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam rangka kita mencari ridho Allah agar kehidupan kita ini kehidupan yang berkah. Karena memang sebenarnya kalau ada istilah Pak Haji pakai celana, kalau bukan rezeki tidak akan, kalau sudah rezeki tidak akan kemana. Kalau memang itu sudah Allah mentakdirkan sebagai anak angkat, walaupun kayak apa, insya Allah akan memberikan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Karena itulah nanti kita lanjutkan kembali para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia. Season berikutnya akan kita bertemu kembali. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, kita lanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita, tausiah kita yang terkait dengan anak angkat. Sekarang kita akan bicara tentang apakah anak angkat itu ahli waris, bisa menjadi ahli waris. Apakah bapak angkat itu juga ahli warisnya anak angkat? Ini akan kita kupas sampai tuntas tentang anak angkat. Kalau kita bicara adopsi, maka anak angkat ini adalah ahli waris. Dan dia akan menghabisi harta waris dari bapak angkatnya. Demikian juga sebaliknya. Orang tua angkat bisa menjadi ahli waris terhadap anak angkatnya. Bahkan bisa menghabisi tinggalan ahli waris, tinggalan harta anak angkatnya. Itu dalam konsep adopsi. Dan Islam tidak mengenal adopsi. Islam mengenal anak angkat. Mari kita bahas di dalam pasal 209. Pasal 209 menegaskan harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Ini di pasal 209 ayat 1. Artinya apa? Pasal yang 176 sampai 193 itu membahas tentang ashabul furud, asobah dan sebagainya. Sehingga dalam konsep ini anak angkat tetap menjadi ahli waris di lingkungan keluarga orang tua asli. Orang tua asli, tetap. Tapi dalam konsep di bapak angkatnya, ini di dalam ayat 2-nya, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hukum Islam
dalam kompilasi hukum Islam ini itu tidak mengenal anak angkat itu sebagai ahli waris. Jadi anak angkat itu bukan ahli waris dari bapak angkatnya. Sebaliknya bapak angkat juga bukan ahli waris dari anak angkat. Artinya pengangkatan anak tidak akan merusak status hubungan keahli warisan karena hubungan keahli warisan tetap kembali kepada orang tua kandungnya. Nah, lalu bagaimana? Apakah anak angkat kalau bapak angkat meninggal itu anak angkat dapat bagian warisan? Atau sebaliknya kalau anak angkat meninggalkan harta, lalu bapak angkat mendapatkan warisan? Dalam konsep ini, di hukum Islam memberikan peluang andaikan tidak ada wasiat yang biasa kita kenal itu, maka bagian anak angkat sebagai ahli waris dari pewaris orang tua angkatnya ini, dia mendapatkan wasiat wajibah. Ini solusi yang luar biasa melalui hukum Islam yang kontemporer, yaitu kompilasi hukum Islam ini. Jadi wasiat wajibah, ada wasiat atau tidak, harus tetap ada. Berapa banyak bagian anak angkat jika bapak angkatnya meninggal? Itu sebanyak-banyaknya sepertiga. Demikian juga sebaliknya, apabila anak angkat yang meninggal, maka bapak angkatnya juga mendapat sebanyak-banyaknya sepertiga. Lu kok bisa bagian itu sebanyak-banyaknya? Dari mana cara menghitungnya? Ada anak angkat yang diangkat sejak bayi, lalu diasuh lagi dikhitankan. Sekolah dibiayai, pendidikan sampai tinggi, lalu dinikahkan. Setelah nikah, dia masih terus ada hubungan baik dengan orang tua angkatnya. Sampai orang tua angkatnya meninggal pun, anak angkat ini mendampingi, bahkan ikut pemakaman dan kalau ada tahlil dan sebagainya sebagai penyelenggara dan sebagainya. Nah, inilah yang akan mendapatkan maksimal dari sepertiga. Tapi ada anak angkat itu setelah dinikahkan hilang. Dia hidup bersama istrinya atau bersama suaminya di tempat yang jauh, sudah tidak mau mengenali orang tua angkatnya. Tetapi ketika orang tua angkat meninggal, maka dia datang minta bagian warisan tinggalan orang tua angkatnya. Yang seperti ini tidak sepantasnya untuk mendapatkan sebesar sepertiga maksimal. Tapi bisa juga mendapatkan 1/8, bisa juga mendapatkan 1/4, sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak angkat yang berperan untuk membantu segala hal yang berkaitan dengan kepentingan orang tua angkatnya. Dari sinilah majelis hakim mengukur keadilan, memberikan sebuah bagian warisan yang karena memang, gimana caranya untuk membagi ini? Kalau kan ini mesti akan ada ahli waris yang ashabul furud, yang mendapatkan bagian tertentu. Kalau ada janda yang dapat dan sebagainya. Maka cara membaginya dikeluarkan dulu bagian yang sepertiga untuk anak angkat ini. Nah, sisanya baru dibagi yang ashabul furud, yang asoba, itu semua akan mendapatkan bagian setelah dikurangi sepertiga ini. Jadi oleh karena itu pemahaman kita jangan sampai keliru tentang adopsi. Tetapi pengangkatan anak bukanlah ahli waris, tapi kalau dalam fikih Sunni itu memang sama sekali ahli waris bukan, juga tidak mendapatkan bagian apa-apa. Anak angkat itu tidak ada. Solusi ini melalui kompilasi hukum Islam. Dan kompilasi hukum Islam ini lahir dari hasil ijtima para ulama di Indonesia. Dari hasil kajian perbandingan dengan di negara-negara lain, maka disinilah menjadi keputusan ijtima para ulama Indonesia
yang akhirnya berlakunya berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91, dan kemudian sudah banyak ini menjadi jurisprudensi, bahkan ini yang diputus pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, bahkan tingkat kasasi tentang bagian anak angkat semacam ini. Kalau sudah menjadi jurisprudensi, sudah tidak diragukan lagi. Seringkali dikatakan bahwa kompilasi itu kan berlakunya berdasarkan instruksi Presiden, kan tingkatnya rendah gitu. Tapi sekarang sudah menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah tatanan hukum kita yang menjadi dasar pijakan dalam setiap putusan di pengadilan agama. Karena itulah kaitan dengan masalah status anak angkat bukanlah ahli waris, tapi anak angkat akan mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, dan sebaliknya juga orang tua angkat yang meninggal dunia lebih dulu, lalu anak angkatnya meninggalkan harta peninggalan, harta warisan, maka orang tua angkatnya ini juga akan mendapatkan bagian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya. Jadi terbalik, bisa saling mewarisi tetapi bukan statusnya sebagai ahli waris. Inilah yang perlu kita pahami dari apa yang sudah kami jelaskan, kesimpulannya dan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa Islam tidak mengenal istilah adopsi, tapi Islam mengenal istilah anak angkat. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, ini harus kita pahami. Yang kedua, pengangkatan anak tidak memisahkan dengan orang tua kandungnya. Status hubungan kekeluargaan silsilah tetap kembali kepada orang tua kandung, sedang orang tua angkat mempunyai hak tanggung jawab untuk memelihara kehidupan sehari-hari, memberikan biaya hidup untuk biaya pendidikan dan biaya lain-lainnya terkait dengan kebutuhan anak angkatnya. Dan kita dilarang untuk menstatuskan anak angkat sebagai anak kandung, bahkan kita tidak boleh mengganti status binnya atau bintinya itu dengan orang tua angkatnya. Binnya tetap kepada orang tua kandungnya, bintinya tetap dengan orang tua kandungnya. Dan ini dipastikan ada di dalam akte kelahiran. Di dalam akte kelahiran itu tergambar, ini bapak kandungnya, ini ibu kandungnya, sedang ini bapak angkatnya, ini ibu angkatnya. Karena itulah penting harus kita pahami. Kemudian anak angkat itu harus ada kepastian hukum melalui penetapan pengadilan, dan anak angkat kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris, tetapi harus mendapatkan wasiat wajibah. Walaupun tidak ada wasiat, harus ada wasiat wajibah maksimal sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya atau anak angkatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan, sekali lagi kami terima kasih atas segala perhatian para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.